Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik terkasih, selamat malam. Salam jumpa di ibadah keluarga GPIB Jemaat Paulus hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan jadwal SBU malam hari ini dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan ini, renungannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami rindu akan firman-Mu untuk menuntun kami di jalan-Mu, untuk beroleh kekuatan, khususnya kekuatan iman, supaya hidup kami senantiasa kami jalani dalam pemeliharaan Tuhan, menikmati damai sejahtera-Mu, hidup memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, firman yang hidup. Amin. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sedia mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, kitab Rut mencatat sejumlah nama: Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, Rut, Orpa, dan Boas. Dari sejumlah nama tersebut ada 3 tokoh utama yang muncul, yaitu Naomi, Rut, dan Boas. Dan dari 3 tokoh utama tersebut ada satu peran sentral, yaitu pada diri Rut. Nah, Elimelek dan Naomi bersama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, pergi ke Moab dari Bethlehem
di Israel, karena pada waktu itu terjadi kelaparan di Bethlehem, Israel. Jadi dari awal Naomi ini sudah mengalami kesulitan hidup. Dia mengalami suasana kelaparan di Bethlehem, Israel, dan memaksa mereka harus mencari hidup ke negeri tetangga, ke Moab. Dan tidak berapa lama mereka berada di Moab, Elimelek, sang bapak, meninggal. Dan itu menjadi suatu suasana yang menyedihkan tentunya bagi Naomi dan juga kedua anaknya. Mereka pergi ke Moab untuk mencari hidup supaya tidak mati kelaparan di Bethlehem, Israel. Tapi sesampainya di Moab, tidak berapa lama justru Elimelek meninggal dunia. Tetapi kemudian sesaat Naomi mendapatkan suasana sukacita sedikit. Suasana sukacita di dalam hidupnya ketika akhirnya Mahlon dan Kilion menikah. Keduanya menikah mengambil dua orang masing-masing perempuan Moab. Mahlon menikahi Ruth dan Kilion menikahi Orpa. Tetapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kata pepatah. Apa yang terjadi? Belum lama mereka menikah, Mahlon dan Kilion meninggal dunia juga. Sehingga tinggallah 3 orang perempuan janda. Seorang janda tua dan 2 orang janda muda. Saudara lihat, kehidupan Naomi seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kelaparan dialami di negeri asalnya, pergi ke Moab, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Tragis sekali kehidupan Naomi. Nah, seandainya kita mengalami situasi seperti itu, kira-kira bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi seperti itu? Bisa saja kita mengalami stres, depresi, bisa saja kita marah kepada siapa saja, mungkin juga marah kepada Tuhan. Tetapi di dalam kitab Rut ini tidak digambarkan hal itu terjadi pada diri Naomi. Naomi cukup tegar menghadapi situasi yang sulit di dalam hidupnya. Nah, kemudian ia berniat kembali ke kampung halaman untuk kembali ke Bethlehem, Israel, dan meminta kedua anak mantunya, baik Ruth dan Orpa, untuk kembali ke rumah orang tuanya, supaya mereka dapat menjalani kehidupan selanjutnya, berbahagia, mungkin akan menikah dengan laki-laki lain. Begitulah yang diharapkan oleh Naomi. Tetapi keduanya semula berniat untuk ikut bersama Naomi. Tapi setelah Naomi menjelaskan panjang lebar, akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, tetap tinggal di Moab. Dan Ruth yang memutuskan untuk ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem, Israel. Nah, sesampainya mereka di sana, mereka tetap mengalami kesulitan hidup karena mereka tidak punya apa-apa. Naomi sempat berkata, "Jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara, karena tangan Tuhan sudah membuat aku sedemikiannya." Ya, aku pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan yang kosong, kata Naomi. Sehingga Ruth harus bekerja di sebuah ladang untuk memetik, memungut jelai-jelai, dan ladang itu milik Boas. Nah, saudara lihat, ya, pergumulan hidup yang bertubi-tubi
dialami oleh Naomi, dan kemudian sekarang juga dengan Ruth yang harus bekerja di ladang untuk menyambung hidup. Nah, saudara-saudara, kita mesti belajar dari situasi ini bahwa pergumulan-pergumulan hidup itu bisa datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, tapi kita harus tetap teguh dan harus tetap berusaha, harus tetap mempunyai kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan seberat apapun tantangannya. Nah, kemudian kita lihat dari kisah ini, ya, Ruth yang bekerja di ladang milik Boas itu kemudian mendapat perhatian yang khusus dari Boas. Boas bilang sama pekerja-pekerja perempuan di ladang itu untuk sedikit banyak membantu Ruth, dan begitu. Dan kemudian kita melihat dalam kisah selanjutnya bahwa kemudian Boas sebagai sanak daripada keluarga Elimelek, kerabat dekat, ya, berniat juga untuk menebus Ruth sebagai salah satu adat istiadat yang berlaku di Israel pada waktu itu. Harus ada kerabat yang mau menebus kaum keluarga yang mengalami kesulitan. Dan Boas kemudian mengatakan dia bersedia saja, tapi masih ada sanak yang lain yang lebih dekat. Kalau dia tidak mau, baru saya yang melakukannya. Dan setelah ditanyakan, kerabat dekat yang lain itu tidak bersedia. Dan Boas memenuhi janjinya. Boas mengambil Ruth untuk menjadi pelindungnya. Dan dengan demikian, dia kemudian menikahi Ruth menjadi istrinya. Nah, saudara lihat dalam peristiwa ini, ya, bahwa Boas ini seorang yang kaya. Dia mempunyai ladang yang luas, mempunyai banyak pekerja perempuan, dan itu memberikan gambaran bahwa dia seorang laki-laki kaya pada masa itu. Dan dia bersedia menjadi penebus bagi Ruth dan menikahinya. Padahal sebagai seorang laki yang kaya, kalau dia mau mendapatkan perempuan lain yang belum pernah menikah, tentu bisa saja. Tetapi dia melakukan itu. Dia mengambil tanggung jawab dari keluarganya. Dan kita mau melihat dari situ, ya, saudara-saudara mesti melihat bagaimana sikap Boas yang begitu penuh kasih, yang penuh kerinduan untuk mau menolong sesamanya. Dalam hal ini menolong Ruth dan juga tentu Naomi. Ya, karena seorang janda pada masa itu dianggap sebelah mata, ya, tidak begitu dihargai di tengah masyarakat, apalagi janda yang tidak mempunyai anak seperti Naomi dan juga Ruth. Sehingga tindakan Boas menikahi Ruth itu mengangkat harkat dan martabat tidak hanya Ruth tetapi juga Naomi. Dan kita lihat tindakan-tindakan yang baik itu, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan bisa campur tangan untuk memberikan pertolongan lewat orang-orang lain. Mungkin kita juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan hidup, lalu ada orang lain yang sedia memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Seperti kisah tindakan Boas terhadap Ruth ini. Dan saudara ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Boas itu, ya, ternyata di dalam kisah ini, di pasal-pasal selanjutnya kita dapat membaca, ini masuk dalam rancangan karya keselamatan Allah yang besar. Tidak hanya bagi Ruth dan Naomi, bukan hanya bagi keturunannya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena dari perkawinan Ruth dan Boas lahirlah seorang anak yang bernama Obed. Dan dari Obed lahirlah Isai yang merupakan
ayah dari Daud. Dan pada rentang waktu yang jauh ke depan, dari Daud itu hadirlah Yesus yang menjadi juru selamat dunia dan juru selamat kita semua. Jadi saudara lihat, tindakan-tindakan kebaikan itu selalu ada dalam rancangan Tuhan yang besar. Tidak hanya untuk masa yang dekat, tetapi juga untuk masa yang panjang sekali. Dan itu harus menjadi kerinduan kita, bahwa kalau kita mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, maka kita harus mengimani bahwa tindakan kasih kita itu mempunyai dampak yang besar pada jangka yang cukup panjang, baik bagi kita sendiri, terlebih bagi orang yang kita layani dengan tindakan kasih itu, seperti kisah yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini memberikan, menggugah kita untuk mau senantiasa melihat sekeliling kita, untuk mau menjadikan hidup kita atau mengambil tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan kasih bagi orang lain, karena di dalam tindakan kasih itu ada rencana Tuhan yang besar untuk kehidupan banyak orang, yang pasti di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan, pokok-pokok diskusi yang sekiranya dapat didiskusikan di tengah-tengah kehidupan keluarga di mana kita beribadah pada malam hari ini. Yang pertama, coba kita berikan pendapat kita masing-masing tentang sikap Boas yang sedia menjadi penebus bagi Rut. Percakapkanlah mengenai kepribadian Boas itu atas sikapnya terkait dengan keberadaannya sebagai orang kaya yang terpandang pada waktu itu. Orang kaya yang terpandang mau menikahi seorang janda yang miskin seperti Rut. Coba kita olah pikiran kita untuk melihat bagaimana sikap Boas ini bisa menjadi teladan hidup bagi kita. Itu yang pertama. Sekarang ada pertanyaan pengarah untuk diskusi yang kedua, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, terlebih saat di tengah pandemi COVID-19, banyak orang di sekitar kita mengalami kesulitan hidup. Kita sendiri pun merasakan kesulitan di tengah situasi ini. Nah, dari kisah yang tadi, Naomi, Rut, Boas, dan yang sudah kita renungkan tadi, mari kita pikirkan, ada pelajaran apa yang kita peroleh dari kisah yang kita baca dari Alkitab tadi, yang kita renungkan tadi, khususnya dari kisah Rut dan Boas ini. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa ngobrol, saling berbagi untuk mendapatkan maknanya, pelajaran apa yang kita bisa peroleh dengan situasi kita sekarang ini. Dan ada pertanyaan pengarah untuk diskusi yang ketiga, yaitu tindakan Boas yang sedia menjadi pelindung dan penebus bagi Rut dengan menikahinya masuk dalam rancangan besar Allah dengan hadirnya Yesus di kemudian hari. Nah, berikanlah kesaksian, saudara. Masing-masing bisa kasih pengalaman imannya, pengalaman hidup yang berkesan sebagai satu pengalaman iman atas tindakan kebaikan yang pernah kita alami dari seseorang, baik pada masa yang lalu, yang berdampak positif bagi kehidupan kita saat ini. Sehingga kita bisa merenungkan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita pada masa yang lalu lewat seseorang yang berdampak pada kehidupan kita saat ini, seperti yang Tuhan lakukan bagi Rut lewat Boas.
Nah, kita juga pernah mengalami tindakan kebaikan lewat seseorang. Apa itu? Coba kita berikan kesaksian kita sehingga bisa menguatkan satu sama lain di dalam kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan kita percakapkan bersama ini memperkaya kehidupan iman kita untuk hidup di dalam cinta kasih, untuk sedia menjadi berkat bagi orang lain, dan dipakai Tuhan dalam rancangan besar Tuhan bagi kita dan bagi orang lain, bagi jemaat, bagi masyarakat di sekitar kita yang berdampak besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan, selamat berdiskusi, dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.